minta tolong sama air untuk memijat badan kita secara adil di semua titik penjuru dan organ. Itu baru dari segi tekanan ya. Kemudian dari segi mobilitas, Anda itu berat badan Anda menjadi tinggal sepertiganya seperti ada di bulan, jadinya luar biasa nggak itu? Karena ada tekanan ini. Jaya pandit rengaji kabeh weruh ring wede weruh ring wede tahu pengetahuan semuanya. Bakti ring dewa mengabdi kepada yang di atas. Tar malupeng pitra puja. Itu bukan berhala, jangan melupakan nenek moyang. Maksudnya adalah sejarah itu tidak bisa lepas dari kita. Walaupun Anda sudah sepintar apapun, Anda pasti tanya siapa nama kakeknya, di mana tinggalnya. Nah ini menjiwai daripada apa ya, terapi kita ini menjiwai sekali. Wah, ini kita sedang ada di kolam renang Maharani. Iya, Maharani. Ya, di Mustika Jaya di Bekasi. Bekasi ya. Nah, ini hari ini pagi ini kita bertemu dengan Sugianto. Nah, ini dengan Bapak Sugianto. Sugianto Sasto Diweryo, di mana saya membina sebuah produk terapi senam air yang namanya TSAS, terapi senam air Sugianto. Nah, itu. Nah, kita mau berkenalan dengan Pak Sugiantonya dan juga berkenalan dengan terapi senam airnya. Iya. Nah, ini terapi senam air Sugianto ini sudah cukup terkenal ini khususnya di wilayah Bekasi. Ya, betul. Jadi beliau ini sering mengadakan kegiatan di beberapa lokasi Ini secara rutin. Anggota ini anggota baru pulang. Anggota semua. Nah, ini anggotanya ini baru selesai, Saya dia. ya baru udah selesai terapi airnya. 30 Ya, ini Bu. Coba lihat jalan beliau. Nah. Semua anggota saya di jalannya bagus loh, tegap. 50 tahun ke atas loh kita. Iya 50 tahun. Saya katakan 30 tahun. Iya. Anda sudah 50. Kelihatan 30. Sehat-sehat. Ibu dengan Ibu siapa? Ibu Mira. Ibu Mira. Nah, sudah berapa lama Ibu ikut TSAS ini? 2 tahun ya. 2 tahun. Oh, 2 tahun. Yang tadinya kaki susah dilurusin, Iya. kalau sholat itu kakinya diselonjorin gini, akhirnya sekarang udah bisa ditekuk. Oh, udah bisa ditekuk. Alhamdulillah berkat PSA. Iya. Nah, setelah berapa lama itu Bu? Itu sudah terasa efeknya Bu? Ada 2 bulanan ya. Oh, 2 bulanan ya. Kita makan instan ya. Iya. Nah, setelah 2 bulan Ibu terus lanjut sampai 2 tahun Bu ya? Lanjut Corona corona. Oh Baru iya. mulai 3 bulan ini. Oh, 2 bulan ini ya. Oh, berarti sempat sampai 6 bulanan stop dulu ya selama corona itu. Sakit lagi Eh, karena udah yakin aja dah berenang corona sama corona. Iya. Karena konsep kita ini seumur hidup. Ya. Karena Anda harus sehat seumur hidup dengan atau tanpa saya. Di dokternya adalah Anda sendiri. Tua itu kan pilihan. Tua itu kan pasti. Iya. Pilihan. Tua itu pasti. Sehat itu pilihan. Saya mau Tapi sehat. bagaimana kita Wah. mempertahankan? Jadi Bu, pada saat corona di awal corona itu kan Ibu sempat stop dulu nih. Stop, 6 Nah, bulanan. yang Ibu rasakan itu kembali sakit Bu ya? Sakit lagi. Oh, Iya, alhamdulillah. intinya nggak boleh istirahat ya. Suka saya WA Pak, saya sakit lagi tapi masih parno corona. Iya. Ya udah Bu, yakin aja, udahlah bismillah. Ya, mudah-mudahan coronanya segera berlalu Bu ya. Jadi bisa TSAS terus Ibu ya. Amin. Iya, sehat selalu Bu. Ya. Iya. Ayo Pak Dokter, Bu. Ke instrukturnya. Nah, ini ada instrukturnya juga. Nah, Seperti saudara saya dari dengan Bapak siapa? Joko. Bapak Joko. Bapak bantu ini ya untuk kegiatan Ya, TSAS ini ya. Mantu Pak. Oh iya. Jadi rutin Pak ya setiap. Kita rutin tiap pagi.
Oh, tiap pagi. Emang jadwalnya jam 7 sampai jam 8. Oh iya. Senin sampai Sabtu. Iya. Baik Pak, ini saya mau lanjut ngobrol dulu. Nah, ini Kenapa tidak diperkenankan istri saya yang ikut Oh, iya ya. Nah, Iya. ini orang Bali loh ini. Iya. Saya orang Jawa. Iya. Ini orang Bali. Aneh kan? Iya. Nah itu dia. Apanya yang aneh itu? Yang aneh kok bisa gula Jawa dengan gula Bali ketemu? Bisa aja ya. Iya. Nah, Bagus lagi kalau tinggi bagus. nah mungkin Pak Sugianto bisa lebih jauh memperkenalkan ini Tesars ini seperti apa? Ya konsepnya begini, terapi senam air, bukan terapi senam darat, tapi di air. Kenapa begitu? Terus dari mana saya dapat ide ini? Ide ini sebenarnya luar biasa dan cemerlang. Bukan karena saya, akan tetapi karena saya mengadopsi karena saya mengadopsi. Nggak apa-apa, diam aja. Biar. Ya, karena saya mengadopsi di mana bayi yang ada di dalam kandungan ibu, di dalam air ketuban ibu dari umur 0 bulan sampai umur berapa? 9 bulan kan kita berada di sana. Dan gerakannya semua itulah yang kita tiru. Jadi saya menjiplak gerakan ibu gerakan bayi di dalam perut ibu. Apa yang tidak dilakukan oleh bayi? Jadi kalau kita mau ngajari bayi atau anak kecil, kita diketawai. Dia sudah jauh lebih pintar dan lebih pandai. Cuma lama-lama kita melupakan itu. Itu pertama dia. Yang kedua, kenapa air? Karena air itu memiliki tekanan hidrostatis setinggi daripada menyelam itu. Di sini ya kita pakai 2 atmosfer saja ditekan. Jadi kita ini minta tolong sama air untuk memijat badan kita secara adil di semua titik penjuru dan organ. Titik penjuru dan organ itu nyet itu baru dari segi tekanan ya. Kemudian dari segi mobilitas, Anda itu berat badan Anda menjadi tinggal sepertiganya seperti ada di bulan, jadinya luar biasa nggak itu? Karena ada tekanan itu ya? Ya karena hidrostatis itu, tekanan ke atas ya? itu. Iya, iya. Itu hukum Archimedes kan, tidak ada dicelupkan ke dalam air, dia mendapat tekanan ke atas sebesar zat cair yang dipindahkan. Iya, Jadi kita enak sekali. Nah orang tua yang 20, 30 bukan 80, 85, 90, 95. Kalau di air itu dia tuh hidup, dia kakinya semua hidup. Yeah. Jadi ini fisioterapi yang asli yang di air ini. Yeah. Jadi tidak dipaksakan. Tidak dipaksakan ini gini kan. Yeah. Enak sekali. Jadi begitu Floating. kita masuk ke air sudah langsung hidup itu. Sudah hidup. Iya. Dan bahkan ini ya, Anda dengan masuk turun di air saja itu sudah tercakup semua konsep fisioterapi. Tidak perlu dokter, tidak perlu profesor, tidak perlu orang pinter, tidak perlu apa teknik-teknik apa, kecuali ya. diri Anda sendiri. Teknik no way. Karena badan kita ini ya, tangan kita ini itu dia mengerti kemana gerakannya. Kaki juga mengerti, kepala juga mengerti. Dan juga ada suara-suara yang dimunculkan dari sini untuk menghidupkan kalau cara Bali itu semangat roh yang ada di orang itu. Misalnya begini gerakan ini. Ih po hi ah ih po hi ih po hi ah ih po hi ih po hi ah ih po hi ih wa pang wa ter pang wa pang wa ter wa pang wa pang wa kepang wa pang wa tumpak tong. Nah itu kan seperti gerakan tarian memedia, tapi tidak seperti itu. Kalau pita suara kita ini, kalau dia nafas itu
ke atas begitu dia menghidupkan jiwa dan badan kita. Tidak mungkin Anda hidup tanpa suara. It's nothing. Ini dalam konsep, maaf ya, saya Jawa Bali, saya berasal dari Bali, tapi konsep-konsep kebalian itu sangat menjiwai. Kenapa? Karena di Bali itu kan kaya dengan sastra. Di sana itu bahkan semua kebudayaan Jawa, Indonesia itu disimpan di Bali. Misalnya kalau Anda membaca Ramayana, Ramayana misalnya. Ramayana kan tahu Ramayana. Seperti ini ya, baca Rama itu. Ane sire ratu dibiareng prasasta rengrat musuh nira pranata jaya pandita rengaji kabeh weruh ring wede weruh ring wede tahu pengetahuan semuanya. Bakti ring dewa mengabdi kepada yang di atas. Tar malupeng pitra puja. Itu bukan berhala. Jangan melupakan nenek moyang. Maksudnya adalah sejarah itu tidak bisa lepas dari kita. Walaupun Anda sudah sepintar apapun, Anda pasti tanya siapa nama kakeknya, di mana tinggalnya. Nah ini menjiwai daripada apa ya? Terapi kita ini menjiwai sekali. Jadi bisa dipakai dengan seperti tarian keca atau apa itu, atau gerakan-gerakan itu yang di Bali itu biasa dilakukan oleh masyarakat komunitas yang dia sudah melakukan terapi senam air. Misalnya kalau dia tinggal di Karangasem, ada Tirta Empul di sana, ada Sungai Gangga, Tirta Gangga ada Tirta Gangga di sana. Yang Tirta Gangga itu kan anaknya daripada ibunya Sungai Yamuna, kan begitu. Kemudian selain daripada itu, apalagi yang harus saya katakan, itu suara ya. Suara itu. Suara atau voice. Saya bicara voice, saya sudah bicara gerak, movement. Gerakan itu adalah gerakan otot, tulang, dan persendian. Movement, the movement of the muscle, of the joint, of the muscle, of the joint, and the movement, dan gerakan-gerakan itu sendiri. Karena begini deh, andai kata, walaupun Anda sehebat apapun, segagah apapun, sekuat apapun, ini hukum alam itu. Kalau Anda yang punya kaki ini tidak menggunakan kaki Anda, maka kaki Anda mengecil. Dia karena kontraksi dia, mengecil dia. Lidah kalau tidak digunakan, dia nanti Anda susah berbicara bahasa apapun yang Anda gunakan, Anda susah membicarakannya. Apakah Anda menyanyi atau apa, itu lidah harus dilatih. Jadi di sini kita melatih lidah, melatih hidung, melatih mata, melatih gerakan ini seperti ini, kemudian melatih kaki juga, dan melatih juga untuk menghidupkan gerakan-gerakan DNA atau gerakan seksual tanpa pornografi loh ya. Ada gerakan-gerakan di mana bokong kita itu dihidupkan sehingga kadar testosteron dalam tubuh laki-laki maupun wanita itu tetap bertahan. Anda jangan salah bahwa testosteron itu yang di dalam rumus ada tribulus, namanya tribulus tuh, itu ada hormon testosteron ya, yang menyebabkan dia selalu ada di dalam darah kita sehingga jantung kita itu tidak mengalami penyempitan, arteri koronaria tidak mengalami penyempitan. Sebab kalau kadar testosteron Anda itu sebagai laki-laki itu menurun, Anda tidak jadi laki-laki lagi. Itu keseimbangan, itu balancing. Jadi dengan tesas ini seseorang itu bisa tetap menjadi laki-laki ya? Ya, gitu ya? Dia fungsinya ditetapkan sebagai laki-laki. Dia jantan gitu maksudnya. Kalau wanita, dia memang wanita dia gitu. Jadi tidak antara keduanya itu. Agak repot Pak kalau kita bicara ke sana itu. Ini bukan soal kebebasan, hak kebebasan menjadi bencong, bukan.
bukan, tidak ada hubungan ke sana. Kita bukan menghina ya, kita jangan sampai kita menyinggung orang yang kebetulan dilahirkan seperti itu. Kan apa, dia tidak bisa mengatakan apapun. Marilah kita hormati semua sisi kehidupan. Tapi dengan terapi senam air ini, kita membuat tangan kita berfungsi seperti tangan, mata bisa memandang sebagaimana kamera, dan otak bekerja sebagai pusat pikiran lah. Jadi Kaki bisa jalan. panca indera kita semua dilatih di sini ya. Betul, panca indera itu dihidupkan, dikembalikan lebih ke fitrahnya pada waktu kita baru lahir sebagai bayi. Iya. Nah, itu indahnya di sana. Jadi termasuk mental dan jiwa kita pun jadi jernih mungkin ya dengan mengikuti ini. Benar sekali. Mental dan jiwa kita menjadi the awakening of the soul. Jadi kebangkitan daripada semangat kita sendiri. Bangkitan semangat. Ya kita ini sebenarnya modalnya tidak besar, karena apa yang Anda perlukan itu kolam. Ya kan? Kolam perlukan. Terus kemauan untuk nyemplung di kolam itu. Baru sudah ada kolam, ada kemauan, Anda nyemplung di sana, Anda rendam saja sudah cukup. Rendam, belum bergerak, belum apa-apa. Karena air nanti akan menggoda Anda untuk melakukan gerakan yang sesuai dengan fitrah daripada manusia itu. Anda tanpa rendam 9 bulan di perut ibu, itu Anda tidak akan seperti sekarang. Jadi Anda betapapun juga dalam pikiran Anda kan terlintas ibunda. Oh, bala ingat ibunda, kalau dia masih hidup, baktilah kepada ibunda. Sudah Bu, ya. Itulah hal yang silakan. Ya itulah yang saya ingat ya, yang bisa dilakukan. Banyak sekali bisa dihidupkan dari sini, dari air. So, kalau Anda sudah melepaskan diri dari air, nanti bencana yang menunggu di sana. Saya bukan mengancam, tidak. Maksudnya gimana itu? Maksudnya kalau Anda dalam kehidupan darah kita ya, kalau Anda kekurangan cairan plasma, namanya dehidrasi. Kalau sudah dehidrasi, semuanya akan kacau nanti Pak. Kacau semuanya, tidak ada yang benar sudah. Itu dehidrasi. Makanya dipertahankan, jangan sampai dehidrasi itu pertama. Keseimbangan elektrolit kedua, yang ketiga baru kadar ini, kadar gula, kadar ini, kadar. Nah itu kan pekerjaan di laboratorium. Tetapi Anda boleh melupakan laboratorium. Jangan dibalik ya. Apabila Anda suka dengan air, apakah petani itu terus dia cek laboratorium, medical check up setiap bulan atau setiap tahun? Kan tidak. Petani itu mereka itu wafat pada saatnya, pada waktunya, sesuai dengan kondisinya ya. 80 semua, banyak yang di atas 100 tanpa disentuh oleh dokter. Ini bukan meremehkan dokter, saya sendiri dokter. Nah, pada awalnya kenapa Pak Dr. Sugianto ini bisa memulai TESAS ini? Ya, memang pertanyaan Anda itu bagus sekali. Karena nanti jawabannya begini, terus saya itu siapa? Saya itu bersahabat dengan kawan-kawan saya untuk berenang. Karena saya dilahirkan di hulu sungai yang namanya Sungai Mumbul di Singaraja, di Sungai Kaliwuntu. Saya di sana. Jadi saya itu sudah belajar berenang sejak saya bisa nyemplung di air. Iya, sama-sama. Sejak saya nyemplung di air, saya sudah bisa berenang. Saya sudah ini. Dan itu saya teruskan. Kan kebiasaan yang baik kan. Kebiasaan yang baik sehingga saya sampai umur 78 sekarang itu masih tetap saya bersetubuh dengan air. Dengan air. Nah, itulah. Itu dari segi riwayat ya. Jadi saya di Mumbul itu, ibu saya orang Bali, bapak saya orang Jawa, tapi saya dibesarkan waktu anak-anak itu dengan bahasa Jawa. Begitu sekolah hilang itu bahasa Jawa saya. Saya pakai bahasa Bali terus. Walaupun saya dengan bahasa saya harus pakai bahasa Jawa, bahasa Bali. Tapi saya banyak kawan saya karena apa ya? Karena akhirnya saya tidak sadar ya, bahwa saya itu lebih mirip orang Bali daripada orang Jawa karena memakai bahasa Bali, agamnya Bali, tariannya Bali, semuanya Bali semua. Ini bukan menghebatkan orang Bali, tidak.
Tapi Anda tidak bisa menolak kelahiran Anda. Ruang, waktu, dan kecepatan akan menentukan Anda di mana Anda dilahirkan. Jadi kita tidak bisa, kita harus mensyukuri kita itu di mana kita dilahirkan dan jadi apa kita itu harus kita syukuri. Mungkin Bapak ada pesan mungkin untuk generasi muda atau mungkin pesan untuk bagaimana kita bisa memanfaatkan testas ini? Ada yang mau disampaikan? Ada yang ingin saya sampaikan ialah pertama bahwa Anda jangan pernah takut sama air, apalagi bermusuhan. Karena Anda bisa menimba ilmu itu dari air. Makanya sayangilah bayi dalam perut ibu atau adik kita itu semuanya itu hidup dia dengan gerakannya apa itu hidup. Jadi pesan saya itu jangan memusuhi air, itu yang pertama. Yang kedua, ini maaf ya, jangan merasa saya menghina satu keyakinan lain atau apa. Itu di dalam Ramayana ada disebut Tarmalupeng Pitra Puja, tidak melupakan nenek moyang. Ini bukan berhala, jangan salah. Itu ada pelajaran historiografi yang kalau kita tidak tahu asal usul kita tidak tahu riwayat Big Bang alam semesta. Aduh, kasihan sekali deh kita. Itu yang penting adalah marilah kita adik-adik sekarang itu ya pelajari masa lalu kita. Pelajari masa lalu kita. Masa lalu dengan air, tanpa air. Masa lalu terutama di air itu karena air itu adalah sumber daripada kehidupan. Itu. Kemudian yang kedua. Nah, kan sudah banyak nih kita ngobrolnya. Ya. Ini kalau kegiatan testas ini dilakukan kalau orang-orang yang butuh untuk melakukan itu, mereka lakukan seminggu sekali atau bagaimana? Ini of the selection of the fittest namanya itu. Seperti teorinya Darwin ya. Mereka itu langit tidak diundang, tapi dia melihat gerakan-gerakan kita. Dia kemudian mendekati kita, dia mengatakan kaki saya begini, bokong saya begini. Bahkan ada yang lumpuh, ada yang kepalanya berdenyut, ada yang gini, ada yang banyak sekali. Mari kita saya tidak menjanjikan apapun. Yang pasca stroke juga ada mungkin, Mbak. Sudah kembali dia, sekarang sudah ke Australia, dia itu orang Cina. Iya. Saya sendiri tidak ngerti kok bisa begini gitu dalam hati saya. Tapi saya bukan sedang promosi loh nih, Iya, kita ngobrol aja ini. Iya, ngobrol aja, enggak sedang. Jangan salah itu, tapi begini ya, kebanggaan saya saat itu adalah kalau saya bisa menolong orang lain ya, saya kan tidak harus kaya dulu. Iya. Saya tidak harus menjadi selebriti yang banyak uang terus ngamburkan uang. Enggak gitu. Saya akan jadi, Bu, sini Bu, ikut gabung sama kita, ada orang sini. Kemudian kesaksian testimoni dari dia. Pak, itu siapa? 3 bulan itu jauh, tadinya nggak bisa ruku, tadi nggak bisa membungkuk, tangannya sulit dikataskan, sekarang sudah bisa. Ya silakan Anda sendiri menjadi saksi daripada diri Anda sendiri. Karena di sini ada dokternya. Siapa dokternya, Pak? Dokternya ya Anda sendiri. Iya. Anda sendiri jadi dokter, jangan percaya yang lain. Anjing gonggong kafilah berlalu, begitu istilahnya. Nah ini Mbah, kegiatan testas ini dilakukan ada di beberapa tempat ya Mbak ya? Ada. Di mana saja? Di sini ini kan satu. Ini di kolam renang apa ini namanya? Ini namanya Maharani. Ada yang di Geria Asri, ada yang di mana di Kirana ya. Kirana, ada yang di Vida. Ada lagi yang tempatnya di Vida itu Pandu Jaya. Ada lagi di mana lagi? 2 lagi. Enggak, yang akan Pipin akan ke sana itu. Kemang. Kemang pertama. Ada lagi di mana? Taman Jalan Narogong ya berarti ya? Ya. Ya itu sebenarnya ada calon-calon lain lah, ada yang minta saya buka di Jakarta. Aduh, saya pikir ini organizing management jadi. Ya. Nah ini kan Mbah nih kegiatannya lumayan banyak peminatnya. Betul. Nah seperti yang tadi Mbak bilang kan ada yang minta untuk diadakan juga di Jakarta. Ya. Nah Mbak nggak ada minat untuk melakukan ke Jakarta? Begini konsep saya ya, sepanjang bahwa orang memerlukan saya ya, saya jangan hubungkan dulu dengan fee dulu ya.
jangan. Saya kan tujuan pokok saya itu, walaupun itu penting, bukan untuk mencari keuntungan, akan tetapi bagaimana orang itu ya setelah melakukan apa yang kita anjurkan, dia menjadi lebih baik. Waduh, saya kan rasanya dapat gunung, dapat gunung yang di Papua itu apa ya, Gunung Mas itu namanya itu. Itulah kebanggaan saya di sana. Itu kebanggaan saya. Nah, Mbak kan pernah di sana juga ya, di Tembagapura sana ya Mbak ya? Pernah saya di sana. Tahun berapa itu Mbak? Waduh, ini malu. Tahun kedua tadi itu saya tuh dulu ya. Saya 94, 95, 96, 97. Oh, 97 di Tembagapura. Ya di lingkungan sana itu. Oh iya. Di sana itu. Nah, Mbak kan udah kemana-mana nih, Ya. belang-belang buana di seluruh Indonesia. Ya. Pernah di Kalimantan, Yes. ya, Yes, di Papua. Ya. Nah, ini kan yang kegiatan Mbah lakukan ini kan sekarang di daerah Bekasi nih. Ya, betul. Nah, masa ke Jakarta yang cuma sepelemparan batu aja Mbah nggak mau gitu loh? Itu gampang diucapkan, tapi begitu Anda bergerak, Anda harus meninggalkan orang-orang yang sudah Anda bina lama sekali. Kita menghancurkan harapannya dia, tapi kalaupun saya harus ke sana, ini saya kan punya kader, ini mantu saya, ini anak saya, ada kader-kader ini hebat-hebat, ini lebih hebat dari saya dia. Nah itu nanti kalau dia bisa tackle itu, atau dia tackle yang di Jakarta, saya akan menjadikan satu leader saja lah, sebagai konsultan saja gitu. Karena saya tidak bisa kan 78 deh. Nah, ini kan apa yang disampaikan Mbak tadi ini bisa menjadi contoh untuk orang lain nih. Jadi Mbak tuh betul-betul memberikan komitmen kepada mereka-mereka yang sudah mengikuti kegiatannya. Sangat. Ya, jadi jangan sampai mengecewakan orang kan begitu Mbak ya. Jangan. Apalagi nipu orang. Waduh, aduh Allah. Wah ngeri deh sama gitu. Ngeri deh, saya minta ampun sekali. Belum nggak saya lakukan, tetapi saya ketakutan kalau sudah ada berita. Aduh. Nah, mungkin ada satu kalimat pendek yang ingin Mbak sampaikan. Kenapa kita harus ikut TESAS ini? Begini, kalimat pendek itu adalah peliharalah tubuh Anda dengan bantuan air. Itu aja. Tidak lebih dari itu. Oke Mbak, terima kasih nih udah diberikan kesempatan untuk ngobrol pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang Mbah sudah lakukan dan akan lakukan terus bisa bermanfaat untuk kita semua. Om Mano Badra, kera tahu yang itu wiswata. Nah, saya mau nitip pesan satu nih Mbah. Apa itu? Nah, kita sama-sama doakan supaya negara kita ini selalu aman. Oh iya. Bahkan negara-negara tetangga juga harus Iya. mendoakan semua. Ya, supaya bangsa kita ini selalu damai. Nah, ini bangsa kita semua ini calon pemimpin. Ya. Ini semua calon pemimpin ini. Nah, supaya kita semua dimudahkan untuk mencari rezeki. Yes. Setuju Mbah ya? Amin. Ya, makasih. Ya.